Ngopi kertas. Ngobrolin pilihan komik berkualitas. Balik lagi di segmen Bacol. Ya, buat teman-teman bahas komik lokal. Udah pada sholat belum? Udah dong. Ya. Yang belum sholat silakan sholat karena kita akan bahas azan. Komik tentang azan. Azan judulnya Azan Terakhir. Tentang ini ya, orang yang mengumandangkan azan ya. Yes, tentang azan terakhir Bilal bin Rabah. Ya, Bilal adalah sahabat Nabi yang salah satu tugasnya adalah mengumandangkan azan di masjid Nabi gitu ya. Oke, nih jangan ngoceh. Kampret. Apa aja lah, Nen? Nah, terus nih kata dari situ ya. Oke. Komik ini menarik karena menurut gue ini segmentasinya adalah segmentasi bukan buat anak-anak tapi Dewasa ya. Lebih dewasa gitu. Kenapa menurut gue menarik? Karena kalau cerita Nabi itu, cerita sahabat Nabi itu kan biasanya lebih lebih ke anak-anak ya. Anak-anak diceritain supaya mereka terinspirasi, mengambil hikmahnya. Nah, kalau buat dewasa itu kan biasanya bentuknya literatur, buku aja gitu kan, tulisan, teks. Kalau anak-anak udah ada tuh yang buku bergambar anak-anak, jadi kan lebih menarik buat anak-anak juga. Nah, kalau orang dewasa kebanyakan kan literatur teks gitu kan. Iya. Buku-buku bacaan sejarah. Nah, problemnya adalah mungkin nggak semua orang suka baca literatur teks yang panjang gitu. Kalaupun dia alternatif lainnya mungkin cerita dari YouTube atau cerita dari apalagi di era sekarang ceramah-ceramah gitu ya. Dan itu mungkin nggak semuanya mereka tertarik gitu. Kadang ada juga yang orang atau pemuka-pemuka agama tuh yang mereka punya pengetahuan, tapi berceritanya tuh tidak bisa bercerita dengan menarik gitu. Jadi kadang kalau makanya di beberapa forum misalnya ada ceramah tuh kadang ada orang yang ketiduran gitu. Iya benar-benar. Makanya kalau misalnya dengan ada ilustrasi jadi lebih menarik. Jadi ini salah satu alternatif bercerita gitu ya. Bahkan mungkin untuk orang dewasa juga baca bisa lebih santai juga ya. Betul. Mungkin kalau misalkan baca dari buku literatur yang ya istilah tulisan semua ya, dia mungkin butuh tempat khusus kali ya di rumah atau di mana yang nggak mau diganggu dia. Tapi kalau misalkan dia baca bentuknya novel grafis seperti ini kan, ya mungkin dia bisa ajak anaknya juga untuk menceritakan juga kan. Ya, salah satu kelebihannya sih gitu. Oke, langsung aja. Jadi ini dakwah dalam bentuk komik. Dakwah dalam bentuk komik. Terbitan siapa sih? Terbitan Syaf Komik. Syaf Komik itu Ardian Syaf ya? Iya, Ardian Syaf itu punya penerbit indie oleh Ardian Syaf. Masaan panggilannya. Atau Masaan gitu ya. Ardian Syaf ini kita semua tahu beliau kan salah satu artis yang udah terkenal terkenal di dunia internasional juga. Pernah ngerjain Marvel, DC, terus komik-komik luar lainnya banyak deh pokoknya. Independen pun juga banyak ya dia. Jadi namanya nggak usah diragukan lah. Namanya nggak usah diragukan. Cuman untuk pasar di sana Masaan kan cuma sebagai ilustrator. Nah kali ini dia sebagai narator juga nih, sebagai pencerita juga gitu kan. Selain sebagai ilustratornya. Berarti Masaan tuh mencoba gue nggak bisa bilang menafsirkan kali ya. Iya, istilahnya? Ya menceritakan kisah Bilal bin Rabah dengan gaya komik versi Masaan gitu. Oke, lanjut. Dibantu sama Mas Chris, Mas Cis dan Mas Aris Naka AB. Jadi Mas Cis ini inkernya, Mas Aris juga mungkin bantu-bantu interior inker juga kali atau colorist juga. Mas Cis ini juga udah lumayan lama ya. Ya. Dulu kan nggak salah di hidupnya. Iya, udah lumayan senior. Dia dulu nggak salah di sebelumnya di Punakawan ya sempat bantu-bantu juga kan Om Noval dan nggak tahu. Kalau nggak salah gue bisa salah. Mohon maaf kalau salah.
Oke. Oke, langsung kita buka. Nah, dibuka sama ini formatnya hardcover ya, guys. Hardcover, terus ukurannya ukuran komik US nih. Ya. Terus dalamnya pakai kertas art paper, jadi kesannya eksklusif sih. Ini kesannya eksklusif banget, berasa. Jadi judulnya di dalam udah ada judulnya. Di sini ada credits ya, siapa aja yang terlibat di komik ini. Diterbitin tahun 2020, itu 2 tahun yang lalu. Pas. Buat teman-teman yang belum punya, mungkin ini masih bisa didapetin di marketplace sih, kayaknya masih ada yang jual kok, barunya ya, masih ada yang jual. Pas banget ya pas COVID ya waktu itu ya. Ya, terus kalau mau kontak penerbitnya ada emailnya di sini. Iya. safki.comic@gmail.com. Ya. Oke, jadi dibuka dengan bulan ya, full moon, langit cerah, terus ada narasinya. Jadi ini settingnya setelah Nabi meninggal. Jadi Bilal ini sudah pindah ke Damaskus di Syam, terus suatu hari dia mendapat mimpi bertemu dengan Rasulullah gitu ya. Cerita deh ke istrinya sampai terharu, mimpinya bikin dia terharu. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Madinah nih, untuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasulullah. Gitu. Ke Madinah, ke Makkah ya. Makkah ya. Cuma Madinah dong. Ya, makam Madinah. Madinah ya. Ke Madinah benar. Cuma nanti ada set dia di Makkah juga. Nah, sampai sini flashback nih. Flashback ternyata dari kecil bahwa Bilal itu siapa sih gitu. Bilal itu sebenarnya kenapa dia bisa menjadi budak di negeri Quraisy waktu itu kan, di negeri Arab. Kenapa dia bisa menjadi budak? Diceritain nih latar belakangnya. Jadi ternyata, ada sedikit ini juga ya, ada semi biografi juga ya. Iya, ini semi biografinya Bilal gitu. Dia tuh sebenarnya orang tuanya adalah keturunan bangsawan sebenarnya. Cuman dia pada saat itu meninggalkan meninggalkan Habasyah menuju Mekah. Tapi di tengah jalan ketangkep lah sama gerombolan perampok gitulah. Akhirnya mereka dijadiin budak. Jadi orang tuanya terus Bilalnya juga dijadiin budak. Akhirnya dibeli oleh keluarga Abdudar gitulah. Singkat cerita, sebenarnya dari awal dari sini tuh kita diceritain tentang bagaimana Rasulullah menerima wahyu, terus tersebar sampai beritanya tersebar bahwa ada berita tentang seorang nabi mengajarkan ajaran agama baru sampai ke telinga Bilal sampai ya. Sebenarnya ini cerita yang umum yang mungkin teman-teman yang beragama Islam udah pada denger lah ya dari pengajian di musola atau di sekolah bahkan. Jadi sebenarnya ceritain. Jadi sebenarnya di komik ini ada dua ini ya, dua timeline ya, di mana satu dia akan bertemu Rasulullah ya, dan yang dia akan kedua mengunjungi makam. Yang kedua ya itu ya, setelah dia meninggal dia ingin istilah ziarah ya. Dia ziarah. Jadi dari yang tadi ini awal ya udah sampai dia ketemu Rasulullah, sampai dia mengikrarkan dirinya masuk Islam. Cerita-cerita bahwa dia sampai dipaksa majikannya untuk meninggalkan Islam, sampai ditindih dadanya pakai batu ada di sini. Ya. Ini kan dia disiksa nih, diseret gitu kan, pakai kuda, terus ditaruh di tengah padang pasir, ditindih pakai batu besar supaya keluar dari Islam nih. Sama si majikannya gitu kan. Pada akhirnya kan sebenarnya kita tahu semua bahwa ya Bilal nggak imannya tuh kuat banget. Dia kan nggak akan goyah hanya dengan siksaan ya. Betul. Seberat apapun siksaannya nggak akan imannya nggak akan. Dia udah tekadnya udah kuat. Terus sampai akhirnya Bilal dibebaskan oleh salah satu sahabat juga. Short story udah kita ke perang. Jadi ada perang. Jadi perang, salah satu perang yang dicanangkan kaum Quraisy waktu itu supaya untuk menghentikan
syiar Islam. Jadi perang gitu kan, perang Badar gitu kan, perang Badar yang berakhir pada kematian mantan majikannya yang dulu menyiksa dia. Gitu. Sini nih. Gitu deh. Nah, ini adalah scene terakhir di timeline dimana si 10 Ramadan 8 Hijrah itu pembebasan Mekah oleh Nabi. Itu scene terakhir adalah si Bilal nih mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Nah, di bagian ini, nah ini adalah baik lagi udah ke zaman sekarang nih. Jadi si Bilal udah di Madinah nih, dia udah ketemu sama Khalifah, dia minta izin untuk nggak akan azan lagi, kayak gitu-gitulah, sampai dia pergi. Bagus ya nih sini nih, coloringnya juga. Gitu sih. Terus ya udah sampai short story ya, dia 20 tahun kemudian Bilal tuh sakit. Meninggal tahun. Ya? Iya, Damaskus 20 Hijriah, 20 tahun setelah Hijriah. Damaskus itu Syam. Syam. Negeri Syam. Damaskus sekarang apa? Syria, bukan? Syria ya. Betul ya, Syria. Iya. Dia meninggal di sana, di sakit karena ada satu wabah gitulah. Selesai. Udah nih, ini materi edukasi yang menurut gue sih cocok buat kita nih, bukan kita cocok buat teman-teman yang mungkin kurang suka baca bentuk teks gitu tadi sih. Jadi tapi pengen tahu tentang. Tapi kalau menurut gue bercermin lagi gitu ya, di tahun 2020 kan memasuki COVID ya. Ini sebenarnya jadi bacaan yang bagus juga sih ya. Gimana kita harus maksudnya ya kita ngalamin satu event besar lah saat itu kan. Nah, kita bercermin lagi lah ya. Mungkin bisa dapat hikmah juga dari cerita Bilal gitu ya. Hikmah cerita Bilal kan sebenarnya tentang keimanan kan, tentang keimanan. Dia imannya kuat banget, sesuatu yang lu percayai. Ya udah, lu harus stick di situ, harus kuat di situ gitu. Apapun itu sih bentukannya. Misal kalau dalam kasus ini kan bentuknya percaya terhadap Tuhan kan, percaya terhadap agama yang dianut gitu. Ya bagaimana juga mental dia ya. Iya, yang kuat mental. Baja yang ini bisa menarik buat untuk teman cerita ke anak-anak atau keponakan gitu ya. Jadi kalau yang belum bisa baca misalnya, kita bisa temenin nih terus ada gambarnya, jadi mereka juga kebayang gitu kan. Pada saat itu tuh seperti apa sih ini bajunya gitu, kondisinya kayak gitu-gitu. Terus kejamannya gitu. Gitu dari apalagi dari arti ya nggak usah inilah ya. Kita bisa lihat nih dari sini nih. Ini artnya Marvel banget kan sebenarnya kan. Marvel banget gitu kan. Warnanya, layoutnya, panel-panelnya tuh Marvel banget dan eye friendly lah, enak dilihat ya. Dan beda sama komik-komik sejenis ya, komik-komik sejenis yang pernah gue lihat. Untuk komik-komik sejenis kan banyak kan sebenarnya sebelum-sebelum itu komik-komik tentang sejarah Nabi, tentang kepahlawanan sahabat tuh banyak. Tapi ya itu tadi yang gue bilang, mostly semua segmentasinya anak kecil kan. Jadi mungkin lebih ke cerita bergambar gitu ya. Cerita bergambar. Walaupun mungkin ada yang gue nggak, ada juga buat orang dewasa, cuma mungkin gue yang nggak keterpa kali ya. Gitu sih, keren banget sih ini menurut gue. Salah satu yang gue nggak suka sih ininya sih, apa namanya, ada pembatas buku gini sih, karena menurut gue ini jadi kayak ya mengurangi estetikanya lah. Gitu sih, nggak perlu lah ini. Iya, jadi kayak kamus, kayak ensiklopedia gitu. Karena hardcover komik yang selama ini gue beli tuh nggak ada nih kayak gini nih. Jadi kayak aneh aja. Benar juga. Gitu. Overall ya udahlah. Selain itu keren lah ini mah. Apa namanya? Ceritanya bagus, artnya bagus. Cuman mungkin dari segi kualitas cetakannya aja yang mungkin finishingnya masih bisa diperbaiki lagi di ini. Enggak fokus. Gampang rusak ya? Ya gampang bredel terus packaging waktu itu mungkin karena pakai amplop doang jadi kayak ketekuk. Oh iya. Ya ini
ini sulitnya hardcover lah ya. Oh ini ya maksudnya di luar ya pengirimannya ya. Iya, enggak harus sih kalau packagingnya lebih diperhatikan, mungkin lebih nyampainya kita sebagai kolektor juga jadinya lebih perfect ya. lah gitu loh ya. Kalau pada dikit diminimalisir bentuk ininya apa kerusakannya gitu sih. Oke, gimana nih dari lu skornya nih? Kalau gue kasih 9 deh. 9. Kalau gue sebenarnya mau 9 sih, cuman karena packaging sih bentuk ininya sih gue agak kurang, jadi 8,5 gue. 8,5. Oke, gitu. Oke, thank you teman-teman yang udah tune in sampai video selesai. Buat teman-teman yang punya usulan atau mau komen tentang video ini, boleh langsung aja di kolom komen. Jangan lupa like dan share videonya. Terus subscribe juga ya channel kita. Itu yang penting supaya kita semangat juga nih bikin video-video berikutnya. Betul. Terus tombol notifikasinya nyalain supaya nanti kalau ada video baru dari kita, teman-teman jadi tahu nih, langsung tahu dan langsung nonton. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Bye.